Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia seluruhnya. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana imaman wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwanul mu'minin rahimakumullah. Salah satu yang harus berhasil kita perbaiki dari diri kita pada saat ini adalah kedekatan kita kepada Al-Quran yang harus semakin mantap. Hal ini karena sebagai manusia kita harus menjaga fitrah kita yang suci. Untuk itu diperlukan petunjuk. Petunjuk untuk menjaga fitrah kita itu adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah. Al-Quran amat kita perlukan karena akal manusia amat terbatas, sehingga seringkali manusia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Manusia menjadi tahu mana yang hak dan yang batil itu karena Al-Quran menyebutkannya. Oleh karena itu Al-Quran sangat besar fungsinya bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan fungsi-fungsi Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri. Sekurang-kurangnya ada 7 fungsi Al-Quran yang disebutkan dan sekaligus menjadi nama lain dari Al-Quran. Fungsi pertama Al-Quran adalah sebagai al-dzikra, yakni pengingat atau peringatan. Fungsi ini amat penting bagi manusia karena begitu banyak manusia yang dalam hidup ini lupa. Bahkan syaitan sendiri memang berusaha membuat agar manusia lupa kalau sesuatu itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Manusia juga banyak yang lupa kalau dia akan mati, yang harus mempersiapkan diri menghadapinya dengan amal soleh yang banyak. Bahkan banyak juga kaum muslimin yang lupa kalau dia seorang muslim, sehingga sikap dan kepribadiannya tidak islami. Maka dengan membaca dan mengkaji Al-Quran, manusia akan mendapatkan peringatan yang banyak dari Al-Quran itu sendiri. Itu sebabnya Allah menamakan Al-Quran dengan Al-Dzikra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikra atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat ke-15 ayat 9. Jamaah muslim yang berbahagia, kedua yang merupakan fungsi dari Al-Quran adalah mau'izah atau pelajaran, nasihat dan tuntunan. Fungsi ini juga amat diperlukan oleh manusia, sebab bila manusia jauh dari Al-Quran sebagai mau'izah, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang rusak. Rusak peradabannya, rusak moralitas atau akhlaknya, rusak perekonomiannya, rusak tatanan masyarakatnya, bahkan bisa rusak lingkungan hidupnya. Sebutan bahwa Al-Quran itu merupakan mau'izah terdapat dalam firman Allah, "Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatan min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat yang ke-10 ayat ke-57. Fungsi ketiga dari Al-Quran yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu sendiri adalah Asy-Syifa dalam surat Yunus ayat ke-57.
Di atas juga telah menyebutkan begitu bahwa asyifa adalah obat. Asyifa adalah obat. Dalam hal ini Al-Quran dapat berfungsi sebagai obat bagi penyakit yang terdapat dalam hati manusia. Hati yang mengidap penyakit adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Sehingga orang yang mengidap penyakit hati itu tidak mau melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupannya. Bahkan dia membenci ajaran Islam dan menghalang-halangi orang lain dalam melaksanakan ajaran Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, keempat yang merupakan fungsi dari Al-Quran adalah Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk karena di dalamnya tidak ada yang bisa kita ragukan sedikit pun kebenarannya. Dengan petunjuk itu kehidupan manusia menjadi terarah dan teratur. Maka jadilah manusia yang demikian sebagai orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Karena Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk yang menunjukkan rambu-rambu dalam perjalanan hidup manusia, maka Al-Quran itu tidak cukup hanya sekedar kita baca, tapi juga harus dipahami dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya dengan itulah kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kelima yang merupakan fungsi dari Al-Quran adalah sebagai An-Nur atau cahaya yang sangat penting untuk menerangi kehidupan manusia sekarang ini yang bagaikan berada di tempat yang gelap gulita. Dari keadaan ini umat manusia dilanda kehidupan yang tidak jelas, sehingga dia tidak tahu lagi kemana jalan yang harus ditempuh, apa yang boleh dan tidak boleh. Ini semua mengakibatkan kemaksiatan semakin banyak terjadi dan kerugian dialami oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mengikuti cahaya Al-Quran agar manusia memperoleh keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu bihi wa ajjaruhu wa nasaruhu wattaba'u nuran ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Artinya, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat ke-7 ayat 157. Keenam yang merupakan fungsi Al-Quran adalah Al-Burhan atau bukti yang meyakinkan terhadap kebenaran yang dibawanya, sehingga manakala manusia mau menerima Al-Quran, niscaya dia akan masuk Islam dan dapat membuktikan kebenaran yang disebutkan di dalamnya. Apalagi keaslian Al-Quran sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan fungsi inilah, melalui Al-Quran sudah banyak orang yang menyatakan diri masuk ke dalam Islam, lalu mereka memperjuangkan tegaknya nilai-nilai yang Qurani, baik dalam diri, keluarga maupun masyarakatnya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, fungsi ketujuh dari Al-Quran adalah Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini merupakan fungsi yang sangat penting dari Al-Quran, karena dengan demikian manusia menjadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Lalu dengan berpegang teguh pada Al-Quran, manusia tidak menyeleweng dari jalan hidupnya yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat ke-25 ayat 1. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa maksud diturunkannya Al-Quran adalah untuk kepentingan kita juga. Maka rugilah kita kalau tidak bisa membaca Al-Quran, tidak memahami
jauh darinya dan tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Semoga saat ini betul-betul bisa kita jadikan momentum untuk memantapkan hubungan kita dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi manusia yang Qurani. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.